Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para yai, para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah ingkang dalu menika kula lan panjenengan saged kumpul sareng-sareng. Kula lan panjenengan saged hadir sareng-sareng di dalam satu majelis yang sangat-sangat mulia. Kula lan panjenengan sami-sami mau sholawat kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pembacaan kitab, ngaos kitab, menika kitab Kasyifatus Saja, niku syarah dari kitab Safinatun Najah, taklif Muhammad Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i, mensyarahi daripada kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Abdullah bin Semir. Pada pembahasan yang lalu, kira-kira niku bulan Sa'ban niku Pak, kula lan panjenengan niku awal mula ngaos. Nah, kita baru mukadimah kitab, yaitu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang lalu telah dijelaskan awal niku yang menjelaskan, yang membuka niku Yai Nur Ahmad niku menjelaskan tentang bagaimana niku bismillah, basmalah niku Pak. Kemudian kalau terangaken alasan kenapa muallif, penyusun kitab niku selalu memulai karangan kitabnya, muallif selalu memulai karangan kitabnya niku dengan kalimat basmalah. Nek jenengan tasih iling niku alasan mengapa, kenapa muallif pengarang kitab niku memulai kalimat pertamanya untuk mengarang kitab niku dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alasan yang pertama yaitu adalah melok ngikut kepada Al-Qur'an, melok ngalap berkah dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an niku awal mulanya niku kalimat napa Pak? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penyusun niku memulai karangannya dengan bismillah, itu ya mereka ngalap berkah dengan Al-Qur'an. Mereka semua ngalap berkah dengan Al-Qur'an. Makanya memulai karangannya tadi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alasan kedua, kenapa kok mereka para pengarang kitab itu Pak selalu memulai karangannya, mereka inilah ya, orang yang mu'alif kitab ini selalu memulainya dengan bismillah. Ini kitab dimulai dengan bismillah. Yang kedua kenapa? Karena mereka itu melok ngalap berkah kepada hadis Nabi,
hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ya. Kullu amrin, segala sesuatu, Pak, segala urusan apapun nek mboten diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka akan terputus. Terputus napa? Terputus dari berkah. Jadi nek kula lan panjenengan niku ape ngawali napa mawon, Pak, sesuatu urusan nek jenengan kepingin berkah urusan ini, Pak, awali urusan tersebut dengan kalimat bismillah. Apapun urusannya, urusan yang halal, ya, urusan yang disunahkan, urusan yang diperbolehkan, niku awali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Supaya napa? Supaya urusan kita itu selalu untuk berkah. Nah, maka tadi dikatakan di dalam hadis Nabi, setiap sesuatu kok enggak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus daripada berkah. Nah, mula niku mereka muallif kitab ini memulai karangannya dengan bismillah itu karena mereka melu dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berkah. Terbukti boten? Terbukti, Pak, berkah. Apa buktinya? Lho, sampai sakniki kitab iki terus dipelajari. Sampai sakniki kitab ini selalu dikenal. Sampai saat ini kitab ini selalu dibaca oleh para santri. Dibaca di mana-mana. Kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad niki, kitab Kasifatus Sajak, kitab Safinatun Najah. Loh, kata sing maos niku. Lah niku berarti niku berkah, Pak. Niku wis angsal barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alasannya adalah melu pekerjaane Kanjeng Nabi. Melu kebiasaane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nek mulai napa mawon tuh selalu dengan bismillah, Pak. Satu contoh, Kanjeng Nabi iku nek nulis surat, nggih. Kanjeng Nabi niku nek nulis surat gawe misale gawe raja niki, gawe raja niku itu selalu diawali tulisannya Kanjeng Nabi itu dengan suratnya Kanjeng Nabi itu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah 3 alasan kenapa pengarang kitab itu selalu memulai karangan kitabnya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit, Pak, bagaimana kemuliaan daripada bismillah. Nggih. Kemuliaan daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dijelaskan ini, ya. Idza talaha syakhsun indan naum ihda wa isrina marrah amina tilkal lailah minasyaiton wa amina baituhu minas sariqah wa amina min mautil fuj'ah wa ghairi dzalik minal balaya. Kalau nek jenengan niku, Pak, ya, jenengan maos bismillahirrahmanirrahim, jenengan membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali ihda wa isrin ketika tidur. Jadi sadurunge turu niku, nggih, sadurunge jenengan turu, jenengan membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Nek jenengan tidur, mau tidur kok maos bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, maka dikatakan aminatil kalailah minasyaiton. Maka ketika malam hari itu jenengan akan aman dari setan. Jadi setan itu ora bakal ono sing nggodha jenengan. Setan itu gak akan ada yang mau mendekat kepada jenengan. Nek jenengan ape turu iku maca bismillah 21 kali. Mau coba? Ya. Wa amina baituhu minas sariqah. Loh. Dan rumahnya itu akan aman daripada
pencurian. Ra bakal ana maling sing ape mlebu omahe jenengan. Omahe jenengan akan aman dari pencuri. Jadi nek jenengan ape turu kok maos bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, iku maling iku ora iso mlebu kok omahe jenengan. Jajal lho, Pak. Insyaallah nek jenengan khususipun tiang cengklek iki ben ape turu maos bismillah ping selikur, insyaallah maling iku ora bakal mlebu cengklek, Pak. Maling ora ana kasus pencurian di cengklek insyaallah mboten wonten. Mau tidur baca 21 kali bismillahirrahmanirrahim. Kemudian barang siapa orang yang mau tidur kok maca bismillahirrahmanirrahim, dikatakan wa amina min mautil fuj'ah, maka dia akan aman daripada mati secara mendadak. Nggih. Kathah Pak, wong turu bengi tiba-tiba tangi moro-moro ning akhirat. Nggih. Misalnya ana wong turu tangi-tangi wis ning kuburan lho. Bablas turune. Mati. Mati secara mendadak matine. Lah nek jenengan ra kepengin seperti itu, Pak. Nek kepengin nggih, nek kepengin sesuk iso tangi, iso nyawang bojo, iso kepengin nyawang anak, nggih. Maka apa? Maka sebelum tidur baca kalimat bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Nggih. Niki amalan ingkang ringan lah nek kula lan panjenengan gelem untuk mengamalkan. Jadi barang siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur, maka akan aman pada malam hari itu dari setan, aman dari pencuri, dan aman daripada mati mendadak. Aman insyaallah. Nah. Bahkan dikatakan nggih, ma min abdin yaqul bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadzubur rasas 'alan nar. Nek ana wong kok gelem maca bismillahirrahmanirrahim, ya, tidak ada seorang hamba yang dia membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali dzaba syaitan. Setan itu akan meleleh, Pak. Kama yadzubur rasas 'alan nar, seperti timah yang meleleh kena geni. Jadi nek jenengan kepingin ngelelehno setan, maos bismillahirrahmanirrahim. Nggih, ana apa jenenge? Nek jenengan maos bismillahirrahmanirrahim niku setan langsung meleleh, Pak. Setan itu langsung meleleh seperti tembaga yang meleleh terkena api. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqul bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin ayyaktubu fi diwanihi 400 hasanah. Barang siapa orang yang dia membaca bismillahirrahmanirrahim, iki dawuhe Kanjeng Nabi, sapa wong gelem maos kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh malaikat untuk mencatat amalnya dengan apa? 400 hasanah, 400 kebaikan. Bayangno jenengan maca sakniki lho, sakniki kula misale maos bismillahirrahmanirrahim, iki malaikat nyatet iki, Pak. Kula maos meneh bismillahirrahmanirrahim, wis 800 kula untuk kebaikan. Bayangkan nek jenengan setiap waktu, setiap hari, setiap saat maos bismillahirrahmanirrahim, berapa banyak pahala yang jenengan dapatkan, berapa banyak pahala yang jenengan peroleh. Jadi barang siapa dikatakan Kanjeng Nabi itu wong sing maca bismillahirrahmanirrahim, maka akan dicatat 400 kebaikan dari malaikat. Nggih, malaikat akan mencatat 400 kebaikan untuk orang yang membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kula sing ngajari jenengan iki berarti kula entuk napa, Pak? Double. Jajal saya kula ngajari jenengan. Nggih. Pak, jenengan nek maos bismillahirrahmanirrahim entuk 400 apian. Lah kok sakniki jenengan maca bismillah kabeh. Niku pahala jenengan ngalir ning kula kabeh, Pak. Enak napa mboten? Nggih, mula niku ajarono niki Pak ning tiang-tiang sing kathah, Pak, ben mereka iling.
Ben mereka ngerti. Nek jenengan kepingin mendapatkan pahala, ya, dengan kebaikan, jenengan contohi orang tersebut dengan kebaikan, maka jenengan akan mendapatkan pahala tersebut, Pak. Contoh misalnya tadi, nggih, kula ngajari jenengan, Pak, nek jenengan maos bismillahirrahmanirrahim 400 kebaikan, Pak. Kok jenengan maos? Ya jenengan untuk pahala, kula ya untuk pahala. Kenapa? Karena kula nyontoni jenengan. Nah, enake ngono, Pak. Nek jenengan kepengin melipat gandakan pahala itu seperti itu. Ajak wong ning kaapian. Insyaallah pahalane jenengan iku langsung dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jenengan ape ngaji seperti ini, Pak. Jenengan ape berangkat ngaji seperti ini. Jenengan berangkat dhewean. Yaitu pahala akeh kathah, tapi jenengan untuk ngajak wong ngaji, berarti jenengan pahalane langsung napa, Pak? Double. Jenengan ngajak wong telu, pahalane jenengan double telu, Pak. Jenengan ngajak sak truk misalnya, yo kathah pahalane jenengan. Semakin banyak jenengan mencontohi kebaikan, semakin banyak orang yang mengamalkan kebaikan tersebut, pahalanya akan mengalir ke jenengan. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Ana wong ape ngaji misalnya digembosi misalnya. Aku tak berangkat ngaji sih ya. Ya. Ah lopo ngaji malah nggih. Eman-eman enak jagung wae, enak ngopi wae lho. Wis lopo melok ngaji ora usah boseni ngaji ku. Iki asline pengen ngaji, ra sida ngaji. Ya, malah dijak keelekan misalnya. Ya, dosane ya double, Pak. Nggih. Dosane double. Mula niku kebaikan itu lebih baik kita contohkan ke orang supaya orang tadi mengerjakan kebaikan tersebut, Pak. Dan jangan sampai kejelekan yang kita kerjakan dicontoh dengan orang atau kita ajarkan ke orang atau jenengan ngajak wong untuk kejelekan. Naudzubillah min dzalik. Niku dosane ya dadi dosa jariyah. Nek jenengan ngajak keapian dadi amal jariyah. Amal yang terus mengalir kepada jenengan. Bahkan dikatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala bismillahirrahmanirrahim marrah lam yabqa min dunubihi dzarrah. Lho iki Kanjeng Nabi sing dawuh. Barang siapa orang yang berkata bismillahirrahmanirrahim marrah, walaupun cuman sak pisan tok, ping pisan, maka dikatakan lam yabqa min dunubihi dzarrah, maka enggak akan tersisa daripada dosa-dosanya walaupun cuma sak biji atom. Jadi nek jenengan maos bismillahirrahmanirrahim, kabeh dosane jenengan iku di ngapura kali Gusti Allah. Semua dosa kita langsung di ngapura kali Gusti Allah. Saking hebatnya niku, saking besarnya kemuliaan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang cuman sederhana, Pak, tapi pahalanya itu sangat luar biasa. Nah, bahkan dikatakan qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, idza jalastum majlisan, jika engkau duduk di dalam suatu tempat, suatu majelis, faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nek jenengan lungguh, Pak, duduk dalam sebuah perkumpulan itu atau duduk dalam sebuah majelis, baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barang siapa orang yang mau membaca kalimat tersebut, fa inna fa'ala dzalika, ya, waqalallahu bihi malakan yamna'hum minal ghibah hatta la yaktabukum. Barang siapa orang yang duduk dalam suatu majelis kok dia membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka Allah akan mengutus malaikat untuk malaikat tadi itu untuk melarang orang-orang untuk ghibah, untuk ngerasani kepada dia, Pak.
Lho ini lho Pak, ana resep supaya jenengan ora iso dirasani kalih wong. Resepnya napa Pak? Nek jenengan lungguh maos niku Pak. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka Allah akan mengutus malaikat supaya apa? Supaya mencegah orang untuk ghibahi jenengan. Iku Pak resepnya. Nek kepingin jenengan aman daripada rasan-rasanan wong baca kalimat tersebut ketika jenengan dalam keadaan duduk. Pas lungguh ngono jenengan langsung maos Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu sangat luar biasa Pak, fadilah daripada kemuliaan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan wonten kisah Pak, wonten kisah itu dikisahkan ada seorang istri. Istri niki duwe suami iki munafik Pak. Ya. Suaminya ini ki munafik. Lah, seorang istri ini senengane iku maca Bismillahirrahmanirrahim. Istri ini sukanya membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim setiap mau melakukan apapun. Ape masak Bismillahirrahmanirrahim, ape apa wae, ape nyapu Bismillahirrahmanirrahim, ape umbah-umbah Bismillahirrahmanirrahim. Setiap pekerjaan apapun selalu diawali dengan kalimat Bismillah. Sampai-sampai suatu saat iki suami iki jengkel Pak. Nggih. Kepingin melakukan sesuatu yang mana bisa melupakan istri tersebut daripada kalimat Bismillah. Caranya bagaimana? Jadi suami tadi itu Pak, dia menyuruh istrinya untuk menyimpan sebuah kotak. Jadi celuk istri ini, nggih, istri niku diceluk, iki kotak tolong simpeno, ya kan? Kotak ini tolong simpenkan, kata suaminya. Akhirnya sama suaminya tadi itu diambil kotaknya tadi Pak, sama istrinya tadi diambil kotaknya tadi, kemudian ditaruh di tempat yang aman, ditaruh di tempat yang rapi sama istrinya. Nah, akhirnya setelah ditaruh itu kotaknya sama istrinya, nah, akhirnya si suaminya menjalankan misinya Pak. Kotak tadi yang ditaruh istrinya tadi itu diambil, diambil kotaknya tadi Pak, langsung dibuat ning sumur Pak. Kotaknya tadi diambil, langsung dibuat ning sumur. Selesai. Besoknya si suami tadi itu pura-pura goleki kotak tersebut. Goleki, endi kotak iki? Dawat-dawat Pak, golek kotak. Sampai-sampai dia nyuruh istrinya, tanya kepada istrinya, Dik, kotakku ndi sing mbok simpen? Kotakku sing mbok simpen ku ndi? Tak goleki kok gak ono. Akhirnya sama istrinya itu Pak dicarikan, diambilkan di tempat yang dia naruh kotak tersebut secara rapi tadi. Ya, ketika mau mengambil kotaknya, dia mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia mau mengambil kotak tersebut dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala lalu mengutus malaikat Jibril untuk mengambilkan kotak yang dijatuhkan suaminya ada di sumur tadi. Jadi pas jikik ngono, blek tetep ono apa Pak? Kotake sik ono. Kotake sik ono. Bojone delok kaget Pak. Padahal kotak wis tak buak tapi kok sik ono. Gara-gara kemuliaan tersebut langsung suaminya seketika itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku lho, satu kemuliaan daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat niku enteng, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang, lisan kita itu mengucapkan niku gak abot. Tapi fadilahnya itu sangat-sangat istimewa. Mulai niku jangan sampai setiap urusan apapun kita kok enggak kita awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu kembali lagi penyusun memulai karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya jelaskan ada tiga alasan tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji lillah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan daripada semesta alam.
Di sini dikatakan musannif membuka daripada karangannya tadi dengan bil basmalah iftitahan hakikian, iftataha bil hamdalah, iftitahan idhofiyan. Selain membuka dengan bismillah, maka pengarang tersebut juga membuka karangan kitabnya tadi dengan hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Jam'an baina haditsai al-basmalah wal hamdalah. Karena terkumpul di dalam mereka itu mengumpulkan dua hadis Nabi. Hadis yang pertama tadi itu kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kanjeng Nabi pun juga pernah dawuh, beliau mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah fahuwa atsdam. Setiap segala urusan kok enggak jenengan mulai dengan kalimat alhamdulillah fahuwa atsdam. Ai wa fi riwayah fahuwa aqta wa fi riwayah fahuwa abtar wal makna ala kullin maktu'ul barakah wa naqisuha wa qaliluha. Yang dimaksud atsdam, abtar, aqta itu adalah maktu'ul barakah, terputus daripada berkah. Wa naqisuha dan kurangnya berkah, berkurang itu berkah. Wa qaliluha dan sedikit itu berkahnya. Jadi sesuatu Pak, kok gak jenengan mulai dengan basmalah atau alhamdulillah, maka akan terputus itu berkahnya, sedikit berkahnya dan akan kurang daripada keberkahan. Wa qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutubil musannafah. Al-Imam Nawawi beliau mengatakan Pak, disunahkan mengucapkan kalimat alhamdu fi ibtida'il kutub, di dalam permulaan daripada kitab-kitab al-musannafah yang disusun, ya. Wa qada fi ibtida'i durusil mudarrisin wa qira'ati talibin baina yadail muallimin, ya. Begitu juga ketika kita memulai untuk belajar, atau jenengan memulai untuk menuntut ilmu, itu mulailah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mau coba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'du Syafi'iyah, berkata sebagian orang-orang yang menganut madhab Imam Syafi'i, afdalul mahamid ayyuqala alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Paling afdolnya pujian itu Pak, paling afdolnya pujian itu adalah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu paling afdolnya pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan juga paling afdolnya pujian itu adalah alhamdulillah bijami'i mahamidihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Wa zada ba'duhum adada khalqih kullihim ma alimtu minhum wa ma lam a'lam. Nah, itu ada yang mengatakan, itu berbagai ulama-ulama daripada mazhab Imam Syafi'i itu mereka berbeda pendapat di dalam kalimat pujian yang paling afdol. Wa fi khabar Ibnu Majah an Aisyah, dan dari Ibnu Majah Pak, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sayyidatina Aisyah niku pernah dawuh, Kanjeng Nabi itu Pak, kalau melihat sesuatu yang beliau suka, Kanjeng Nabi itu ketika melihat sesuatu yang beliau senangi, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nggih. Kanjeng Nabi niku
nek jenengan kepingin niru Kanjeng Nabi seperti itu, nek jenengan entuk berkah, nek jenengan entuk kabar baik atau jenengan ningali sesuatu hal yang jenengan iso gawe seneng atine jenengan, baca tersebut alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nggih. Wa idza ra'a ma yukrah qala alhamdulillah ala kulli hal rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Nek Kanjeng Nabi ku ndelok sesuatu hal sing gak seneng, Pak, Kanjeng Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli hal rabbi inni a'udzubika min hali ahlin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min hali ahlin nar, daripada keadaan para penduduk neraka. Wa bihi nasta'inu, dan dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, la bi ghairi, enggak ada selainnya, hanya Allah Subhanahu wa taala, nasta'in, kami memohon bantuan. Ai natlubu al maunah, kami meminta pertolongan. Ala umuri dunya waddin, kami meminta pertolongan atas urusan-urusan dunia dan urusan din, ad-din. Ya. Meminta pertolongan, meminta bantuan dari Allah dari urusan dunia waddin. Ad-din di sini dijelaskan yutlaku ad-din lughatan ala ma'anin katsira. Ad-din itu secara bahasa, ya, itu mempunyai makna yang banyak, Pak. Minha at-ta'ah, ada yang mengatakan ad-din itu adalah ta'ah, taat, ya. Wal ibadah, ada yang mengatakan ad-din itu adalah ibadah. Wal jaza, al jaza itu hari pembalasan. Al hisab, wal hisab, hari perhitungan. Kita memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dari urusan dunia dan semua urusan ketaatan kita, urusan ibadah kita, urusan nanti hari pembalasan kita, urusan nanti hari ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Natlubul maunah, kita mohon, kita meminta pertolongan dari Allah, Pak. Kula lan panjenengan iku mboten saged napa-napa nggih. Kula lan panjenengan kita enggak punya kekuatan apa-apa. Yang kita bisa itu hanya meminta pertolongan dari Allah. Jenengan loh datang pada malam hari ini, kalau enggak Allah yang gerakkan, enggak mungkin jenengan datang ke sini. Kalau enggak Allah yang memudahkan langkah jenengan, enggak mungkin jenengan bisa duduk pada malam hari ini. Enggak mungkin jenengan bisa bersolawat, enggak mungkin jenengan bisa maos kitab nih. Ini semua adalah maunah, Pak, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan digampangkan langkahnya, disehatkan jasmaninya, dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat mudah untuk menuju kebaikan. La naudzubillah. Lah nek wong wis ora entuk maunah bantuan dari Allah, wis boten diurusi kali Gusti Allah, boten diseni kali Gusti Allah, ya enggak akan ada hati ini digerakkan oleh Allah untuk hadir di dalam majelis-majelis seperti ini. Akan diberikan kebosanan hatinya untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini, Pak. Akan diberikan rasa-rasa senang dengan majelis-majelis ilmu. Akan diberikan rasa benci dengan para ulama. Naudzubillah min dalik. Lenek jenengan gelem saged maos ngaji, jenengan saged datang di dalam majelis, jenengan masih diberikan rasa cinta kepada ulama, rasa cinta kepada Rasulullah SAW, itu berarti termasuk pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu memohon kepada Allah, tidak selainnya. Kula lan panjenengan mohone kali Gusti Allah, Pak. Jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah jenengan ngarep kali menungso. Ngarep kali Gusti Allah.
Apapun urusan itu. Urusan dunia kita misalnya. Kula lan panjenengan mboten gadah dunia. Mintanya sama Allah, Pak. Jangan njaluk kali menungso. Jangan berharap dengan manusia. Manusia itu bisa mengecewakan. Tapi nek Gusti Allah mboten, Pak. Allah Subhanahu wa taala enggak akan mungkin mengecewakan kita. Nggih. Cedak kali Gusti Allah, lu enak, Pak. Daripada kita itu menyandarkan urusan kita kepada manusia. Daripada kita itu selalu menggantungkan urusan kita kepada manusia. Gantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada beliau, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita meminta bantuan. Cuman kali Gusti Allah tok, Pak, wis boten, jangan sampai kepada manusia yang lain. Itu Allah adalah tempat kita untuk memohon pertolongan dari segala urusan dunia atau urusan akhirat. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi, dan kepada Allah, la bi ghairih, tidak selain Allah Subhanahu wa taala. Nasta'in aina tulbul maunah, kita meminta pertolongan atau kita memohon daripada maunah, bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syar'an, tadi kalau din, ad-din itu adalah, kalau menurut segi bahasa itu adalah at-ta'ah, taat, ibadah, hisab, perhitungan, jaza, pembalasan. Kalau ad-din menurut syariat niku adalah ma sarra'ahullah ala lisani nabiyhi minal ahkam, yaitu apa saja yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas daripada lisan nabinya daripada hukum-hukum. Wa sumya dinan li'annana nadinu lahu ay na'taqidu wa nanqadu. Kenapa kok dinamakan ad-din? Kenapa? Li'annana, karena sesungguhnya kita semua itu nadinu lahu, kita itu menunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'taqid, kita berkeyakinan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nanqadu, dan kita ngikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk daripada arti makna daripada ad-din. Jadi dunia wad-din. Ad-din itu berarti segala macam urusan perkara akhirat kita, Pak. Oke? Jadi kita memohon kepada Allah bukan hanya urusan dunia, tetapi kita memohon kepada Allah untuk urusan akhirat. Wa sallallahu, dan salawat Allah Subhanahu wa taala aizadahullah atfan wa ta'dhiman. Allah Subhanahu wa taala menambah rasa sayang, rasa cinta, wa ta'dhiman, menambah kemuliaan. Wasallam, dan salam ai zadahullah tahiyatan zadahullah tahiyatan udma balagat ad-darajata al-quswa. Allah Subhanahu wa taala menambah ke penghormatan ya, yang sangat agung sampai derajat al-quswa, derajat yang paling maksimal. Jadi Allah itu menambah kasih sayang, cinta, Allah menambah ta'zim, keagungan, Allah menambah tahiyah, penghormatan yang sangat agung sampai kepada derajat yang paling tinggi, paling maksimal, ala sayyidina Muhammad, kepada tuan kita Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat niku, Pak, sholawat serta salam itu adalah penambahan rasa sayang, rasa cinta
rasa ta'zimnya Allah kepada Nabi Muhammad, rasa penghormatannya Allah kepada Nabi Muhammad. Ala Sayyidina Muhammad, kepada Sayyidina Muhammad. Wa huwa afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu adalah nama yang paling afdole Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu paling afdole jeneng niku Muhammad. Wal musammi lahu bidzalik jadduh Abdul Muthalib. Sing ngekei jeneng Muhammad niku Pak, ada yang mengatakan yang mengasih nama Muhammad itu adalah kakeknya, yaitu siapa? Abdul Muthalib. Fi sab'i wiladatihi limauti abihi qablaha. Dikasih nama Muhammad pada hari ke-7 setelah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limauti abihi qablaha. Jadi ayahnya Kanjeng Nabi itu meninggal sebelum Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi bapak Kanjeng Nabi itu bapaknya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah, itu meninggal sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Ya. Nabi Muhammad dikei jeneng yang mengasih nama itu adalah kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Jadi yang memberi nama itu adalah kakeknya Abdul Muthalib. Sampai-sampai niku Pak wonten wong niku tanglet kalih kakeke Abdul Muthalib niku. Dikatakan lima samaitahu Muhammadan walaysa min asma'i abaika walalahu abaika wala qaumika. Ada orang tanya, kenapa engkau kasih nama Muhammad? Walaysa min asma'i abaika wala qaumika. Kenapa enggak kau kasih nama seperti ayah-ayahmu atau enggak kau kasih nama seperti kaummu? Orang bukai jeneng seperti kaummu. Maka faqala, maka kakeknya Nabi Muhammad SAW mengatakan, rajautu an yuhmada fis sama wal ard. Aku berharap anak ini akan dipuji, ya, fis sama wal ard, di langit dan di bumi. Fa waqad haqqaqallahu raja'ahu. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar, ya, membenarkan, mengabulkan daripada harapan kakeknya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW dipuji bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Wakila, ada yang mengatakan juga Pak, al-musammi lahu bidzalika ummuh. Ada yang mengatakan yang ngasih nama Muhammad itu adalah ibunya. Ya. Ataha malak faqala laha hamalti bi sayyidil bashar fasammihi Muhammadan. Malaikat datang kepada Siti Aminah, mengatakan kepada Siti Aminah, kau telah hamil, kamu telah mengandung sayyidil bashar, pemimpin daripada manusia, fasammihi Muhammadan, maka nanti kamu kasih nama Muhammad. Maka beri nama anak ini adalah dengan nama Muhammad. Maka dikasih nama Muhammad. Jadi ada khilaf nih. Ada yang mengatakan yang ngasih nama itu adalah kakeknya Abdul Muthalib. Wakilah, ada juga yang mengatakan yang mengasih nama Nabi Muhammad itu adalah ibunya, yaitu siapa? Siti Aminah. Maka di sini dijelaskan Pak. Oke. Wa bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaih madama ismi fi dzalikal kitab. Nih. Barang siapa orang yang bersalawat kepadaku fi kitabin. Maksudnya bagaimana? Contohnya ngeten Pak, jenengan nek nulis sholawat di kitab, sebuah kitab, ya, kak ngeten, kitab ini bu tulisi sholawat seperti ini Pak,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, bukai apa? Tulisan salawat seperti ini, maka dikatakan ya, lam tazalil malaikatu tusolli alaih madama ismi fi dzalikal kitab. Maka malaikat itu akan bersolawat kepada dia selama namaku ini masih ada di dalam kitab tersebut. Jadi nek jenengan duwe kitab mbok jenengi bukai apa jenenge tulisan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malaikat itu akan terus bersolawat kepada jenengan selama tulisan ini masih ada di dalam kitab jenengan. Mula niku nek jenengan maos niku ya paling apik ya ditu apa Pak? Ditulis. Nggih. Pemane tulis selawat niku. Nggih, tulis selawat. Selama nama selawat itu masih ada di dalam kitab itu Pak, maka malaikat akan terus berselawat kepada jenengan. Nah, sampai seperti itu daripada kemuliaan yang akan kita dapat berkat selawat. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi. Salawat kepada Kanjeng Nabi wa alihi dan keluarganya Kanjeng Nabi. Siapa itu keluarganya Nabi Muhammad dan siapa itu sahabatnya Nabi Muhammad? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang lah. Insyaallah. Niki mukadimah niki Pak. Ya sampai nantilah insyaallah kita akan nyampe kepada memang inti daripada pembahasan kitab itu mengenai tentang syariat, ya tentang wudu, tentang sholat. Nah, kita baru membahas tentang mukadimahnya. Karena yang kita bahas kan kitab Kasifatus Sajja niki. Sarai Safinatun Najah. Sarai pun Safinatun Najah yang kita baca. Nek malam Jumat wage ning masjid sing kita baca niki kitab niki nih Safinatun Najah. Nek malam Kemis wage sing kita baca sarahnya, penjelasannya. Jadi wonten loro Pak, nggih, maosan kitab fikih niki wonten Safinah, wonten Kasifatus Sajja. Nek jenengan kepingin melu maos Safinah ya malam Jumat wage. Nek jenengan kepingin maos dhuwure Kasifatus Sajja ya malam Kemis wage. Padha-padha wagene nggih. Ben gampang dieling Pak. Malam Jumat wage ambek malam Kemis wage. Aja lali kok. Dicatat Pak ya. Kemudian sedikit kita akan membahas Pak tentang ini. Kitab dari Habib Abdullah Al-Haddad Risalatul Mu'awanah. Saya akan baca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Alhamdulillah al-wahidil jawad. Al-wahhab ar-razzaq al-hannan al-mannan. Alladzi ba'atha Muhammadan khatima anbiya'ih sallallahu alaihi wasallam birisalatihi ila jami'il insi wal jan wa anzala alaihi al-Qur'an fihi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa syara'a lahu wa li ummatihi ma wassa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa faddala dinahu ala sairil adyan wa ja'alahu akrama khalqihi alaih wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Sama Pak, kitab ini awalnya juga Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Bismillah beliau memulainya dengan hamdalah. Alhamdulillah al-wahid. Segala puji bagi Allah al-wahid yang maha esa ya. Al-jawad yang maha pemurah, al-wahhab yang maha memberi atas segala apapun, ar-razzaq yang memberi rizki, al-hannan yang maha pengasih ya. Al-mannan yang maha besar anugerahnya. Alladzi ba'atha Muhammadan khatima anbiya'ih, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah akhir penutup daripada para nabi sallallahu alaihi wasallam ya.
salawat dari Allah dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa birisalatihi ila jami'il insi wal jan. Allah mengutus Nabi Muhammad dengan risalahnya untuk manusia dan untuk al-jan, untuk jin. Nah. Wa anzala alaihil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an. Fihi hudan linnas. Yang mana di dalam Al-Qur'an itu Pak terdapat petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan ayat-ayat yang jelas, ya, minal huda wal furqan. Ayat yang jelas daripada petunjuk dari Allah dan pembeda yang membedakan antara hak dan antara yang batil. Wa syara'alahu wa li ummatihi, dan mensyariatkan kepadanya dan kepada umatnya ma wassa, apa-apa yang telah disyariatkan, ya, Nuhan wa Ibrahim, kepada Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa. Wa faddala dinahu ala sairil adyan. Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan agama Islam itu ala sairil adyan, dari semua macam agama. Allah mengunggulkan daripada agama Islam. Wa ja'alahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrama khalqihi alaih, paling mulianya makhluk, ya. Wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijal linnas, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umatnya, kulalan panjenengan itu sebaik-baik umat daripada orang umat yang lain. Kulalan panjenengan termasuk umat yang paling api-api umat selain daripada umat yang lain, umat dari selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara umat yang paling api, yang paling afdol, ya jenengan Pak, umat Kanjeng Nabi. Yang paling akeh Allah memberikan keringanan, yang paling banyak Allah memberikan kemudahan, yang paling banyak Allah memberikan kegampangan, yaitu untuk jenengan, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya? Buktinya tadi aja loh Pak. Buktinya tadi aja yang kita baca barusan di dalam kitab Kasifatus Saja itu, ya. Bagaimana wong sing maca bismillah aman omahe dari maling, aman dirinya dari mati mendadak. Wong sing baca bismillah ditulis 400 kebaikan. Loh, nek niku mboten umat Kanjeng Nabi, Pak, ya mboten oleh, Pak. Nek jenengan mboten umat Kanjeng Nabi, ya mboten angsal niku. Ini enggak dapat itu semuanya. Jenengan bisa mendapatkan kemurahan itu semuanya. Jenengan bisa mendapatkan keagungan itu semuanya gara-gara apa? Gara-gara jenengan termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai niku bagaimana cara kita bersyukur? Ya, cara bersyukur kita adalah selalu bisa membanggakan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita membuat sedih hati beliau. Jangan sampai kita membangkang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai niku kula panjenengan niku hadir pada malam hari ini itu, ya, kita niatkan supaya kula panjenengan iki saged kita bisa membanggakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa membuat Nabi itu bisa bangga mempunyai umat seperti kita. Nggih, mudah-mudahan tak doakno jenengan insyaallah doa umure, Pak. Nggih, insyaallah jenengan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jenengan diberikan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan jenengan insyaallah diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesenangan, segala kesumpekan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesusahan, segala apapun musibah insyaallah dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senang kepada ilmu,
hamba yang cinta kepada ilmu, hamba yang senang untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kula lan panjenengan hamba yang juga yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan bisa mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh, anak-anak kita dijadikan anak yang soleha, bisa membanggakan kepada orang tuanya, orang-orang tua kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Nah, kalau juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan satu Pak, ketika kita duduk di sini, kita bersama-sama di sini juga niatkan pahala ini semuanya untuk orang tua kita. Jadi insya Allah walaupun orang tua kita pun sedo, orang tua kita misalnya raiso teko di rumah, insya Allah beliau semua bisa mendapatkan berkahnya, bisa mendapatkan pahalanya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala itu menulis kita menjadi anak yang soleh, dan doa-doa kita itu bisa membantu mereka, orang tua-tua kita yang sudah meninggal dunia. Mereka semua disenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkait jenengan duduk sarang-sarang menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.